Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua, saudaraku, mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan, dimanapun saudara berada, bertugas dan berkarya. Salam Rahayu, kembali lagi di channel Sufi Satria Perdamaian Abadi, yang membahas tentang penghakikatan, pemahaman, maksud dan tujuan serta kesimpulan alam semesta dan jagat raya. Semoga berguna dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Saya lanjutkan kembali tentang pembahasan hakikat. Ketika kebatilan mencapai puncaknya, kebenaran akan menunjukkan reaksinya. Dan kali ini saya akan bahas lebih dalam lagi, tentang puncak kebatilan itu. Hakikatnya sifat buruk diri sendiri yang tak pernah dilawan, bahkan dipertahankan dan bahkan dibanggakan. Mengapa sifat buruk diri sendiri ini dikatakan sebagai puncaknya kebatilan? Karena sumber 1001 macam masalah atau persoalan dimulai dari sifat buruk diri yang tidak pernah dilawan, tidak pernah dibenahi, yang akhirnya menjadi sifat dan karakter yang buruk dalam diri. Maka sering yang kita sebut juga sebagai penyakit hati, yaitu syirik, iri, dengki, serakah dan sombong. Dasar sifat buruk diri sendiri inilah, yang mengundang 1001 macam masalah atau persoalan lainnya. Jadi sekali lagi puncak kebatilan terjadi, pada saat sifat buruk diri sendiri yang tak dilawan, sampai sifat buruk ini dinyatakan dalam tingkah laku, ucapan dan perbuatan. Dan dampaknya bisa seperti virus yang bisa menularkan kepada orang lain. Makanya puncak kebatilan ini dikatakan sebagai musuh terbesar, melawan sifat buruk diri atau perang melawan hawa nafsu, adalah perang terbesar, terberat, dan tersulit. Inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi Rasulullah, bahwa setelah perang Badar, nanti akan ada perang yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu, sifat buruk dirimu sendiri. Lalu kaitannya dengan reaksi kebenaran bagaimana? Kembali lagi kepada hukum sebab akibat, keadilan Tuhan yang sempurna. Ada aksi pasti ada reaksi, ada asap pasti ada api, ada awal pasti ada akhir, ada cikal pasti ada bakal, ada sebab pasti ada akibat. Kebenaran itu nyata, masuk akal, dan dapat diterima logika, karena yang tidak benar berarti tidak masuk di akal, suatu hal yang tidak nyata. Kebenaran bisa hadir dan nyata, pada saat kebatilan atau keburukan itu nampak, sebagai kontrol, pengingat, penegur, bahkan sampai pada balasan langsung yang diterima. Ketika sifat buruk diri itu terjadi, ada yang mengkoreksi, ada yang meluruskan, ada yang memberi teguran, melalui kata-kata atau ucapan. Ada juga teguran melalui musibah, yang bisa membuat kita celaka atau kehilangan harta, dan ada yang benar-benar membuat Tuhan murka, sehingga kita kehilangan harta dan nyawa. Artinya ada musibah pasti ada salah. Tidak mungkin Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, memberikan musibah kepada orang-orang yang benar, atau berbuat di jalan kebenaran. Maka harus bisa membedakan, mana yang ujian dan cobaan Tuhan, mana yang teguran Tuhan, dan yang mana yang murka Tuhan. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya.
Betapa indahnya dan nikmatnya jika kehidupan ini penuh damai dan saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, hormat menghormati, dan saling tolong menolong. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, yang kaya membantu yang miskin, yang pintar ngajari yang bodoh, yang kuat melindungi yang lemah. Itulah puncak kemenangan umat, jika sudah terwujud perdamaian abadi. Dan perdamaian abadi itu dimulai dari diri kita sendiri, sebab hakikatnya perdamaian abadi itu adalah perang di alam keramaian, ada di badan sendiri. Yaitu hiruk-pikuknya hati, oleh sifat buruk diri sendiri yang harus kita lawan dan perangi. Kiranya sampai di sini penjelasan mengenai puncak kebatilan. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan, agar bisa dikaji dan pahami pelan-pelan, agar tidak gagal dalam pemahaman. Kebenaran mutlak hanya milik Tuhan, manusia hanya bisa berusaha untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, yaitu hamba-hambanya yang mau menggunakan akal dan pikiran, sehingga Tuhan memberikan ilham kolbu, yaitu ilmu pemahaman yang nomor 1. Cukup sekian, dan akan disampaikan pembahasan lanjutan ataupun yang lainnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, kesadaran dan keyakinan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Dukung terus channel ini agar lebih baik lagi dan dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran, serta saling menetapi kesabaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.